Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video gue kali ini gue akan unboxing dan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara memasangkan hard disk 2,5 inch kalian ke HDD enclosure. And this is the unboxing. Oke, so teman-teman, jadi seperti yang gua kasih tahu di video sebelumnya pada saat gua mereview tempat yang bisa kalian jadikan pilihan kalau misalnya kalian sedang mencari cincin untuk sendiri atau untuk pasangan gitu ya. Gua bakalan bahas banyak banget barang. Ini di meja gua udah ada dari Vention, udah ada dari RX7 ya, ini RX7 nih. Terus ada Zippo juga. Kalau misalnya kalian suka Zippo, kalian bingung mau beli di mana, bakalan gua bahas juga. Terus di sini ada alat pembersih, jadi ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian ingin membersihkan laptop, kamera, komputer dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada HDD KD, jadi bukan enclosure aja, ada KD juga. Ini dari ini kayaknya tanpa merek, dan di sini ada Orico juga ya. Terus di sini ada berbagai macam produk dari Vention. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kira-kira gue bakal bahas apa aja sih? Siapa tahu kalian tertarik gitu ya. Jangan lupa subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di video gue kali ini gue akan unboxing dan juga ngasih tahu ke kalian bagaimana cara memasangkan HDD atau hard disk 2,5 inch ini ke dalam enclosure seperti ini. Awesome. Jadi di sini udah ada 3 enclosure. Ini semua untuk yang HDD 2,5 inch. Jadi kalau misalnya kalian cari yang 3,5, jangan pakai yang ini karena ini khusus untuk 2,5 inch aja. Gue beli 3, 2-nya itu untuk USB 3 dan satunya untuk USB 2. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat ya di boxnya ini, semuanya sama. Ya, ini yang 3, ini yang 2 nih. Semua sama persis ya. Mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping gitu ya. Oh sorry, ini sampingnya ini. Oke, terus sama yang ini. Ya kan? Yang membedakan itu sebenarnya cuma ada di sini aja. Ini ada specification dan lain sebagainya. Semua sama kecuali di bagian sini. Yang kiri ini USB 2.0, yang kanan USB 3.0 gitu ya. Jadi sebetulnya gue punya 3 hard disk 2,5 inch. Yang pertama itu ada dari Acer Aspire One ya, seingat gue. Terus ada dari Vaio juga. Nah, habis itu gue memang beli ada satu dari ini Western Digital Blue ya. Jadi ini tadinya gue tambahin untuk dimasukin ke laptop gue. Jadi ini nanti pengen gue pasangin semua di enclosure. Jadi karena sama semua, jadi kita bahas aja boxnya salah satu aja. Ini yang USB 2 ya. Oke, jadi di sini ada tulisan RX7 Apocalypse Transparent Casing. Jadi chassisnya itu transparan, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada gambar dari produknya. Lanjut, di sini ada Simply Plug and Play. Jadi maksudnya kalian tinggal masukin hard disk kalian, colokin ke kabel, colokin ke laptop atau ke komputer kalian dan langsung kebaca gitu. Jadi simple banget. Lanjut, di sini ada HDD enclosure. Di sini cuma ada RX7 Apocalypse saja, di atasnya juga sama. Lanjut di samping RX7 Apocalypse HDD enclosure. Di sininya ada RX7 Apocalypse doang dan kita ke bagian belakang. Oke, di sini ada HDD enclosure specification, namanya itu 2,5 inch hard drive enclosure. Modelnya RX7 HDC. Dimensinya itu 13 x 79 x 120 mm. Inputnya itu SATA 2 atau SATA 3, itu tergantung dari pilihan kalian. Outputnya juga ada USB 2 atau USB 3. Lanjut, transmission rate-nya itu 480 Mbps for USB 2. Jadi kalau yang USB 2 maksimalnya 480 Mbps, sedangkan untuk yang USB 3 4,8 Gbps. Jauh banget ya, 10 kali lipatnya. Lanjut, di sini ada compatible drive-nya 2,5 inch SATA HDD or SSD. 7 sampai 95 mm thickness. Jadi ketebalannya itu 7 sampai 95 mm. Jadi ini selain bisa pakai HDD atau hard disk drive, bisa juga pakai solid state drive atau SSD ya. Di sini ada kayak di depan transparent casing, ada Simply Plug and Play, 2,5 inch hard drive enclosure, bla 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 bla. Dan di sini yang USB 2. Sedangkan yang ini adalah USB 3-nya ya. Oke, kita buka aja untuk yang USB 2. Ini sekalian gue bahas sekilas aja tentang perbedaannya, karena untuk kecepatan dan lain sebagainya itu bakalan gue bahas di video yang berbeda ya. Oke, kita dapat enclosure-nya dan juga kabel. Oke, ini untuk yang 2 ya. USB 2, ini mungkin gue tutup dulu aja. Oke, sedangkan ini untuk yang USB 3 ya. Ini enclosure-nya dan juga kabelnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan kalau secara penampilan ya, antara yang USB 3 dan juga USB 2. Oke, kita bisa lihat dari kabelnya dulu aja. Untuk kabel yang USB 3 seperti ini,
ya, mungkin dari atas seperti ini. Kalau kalian samain dengan hard disk eksternal ya, ini hard disk eksternal gue Western Digital, sama ya, seperti ini. Ini mengingatkan gue sama Samsung S5 gue, seingat gue, chargernya kayak gini juga ya, kalian bisa lihat. Untuk belakangnya sama aja, USB Type A ya. Ini kalau misalnya dibandingin dengan hard disk eksternal gua, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang USB 2, ini perbedaannya jauh banget nih ya. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini masih pakai macro USB atau apapun sebutannya, seingat gua namanya macro USB ya kalau yang ini. Kalau yang micro itu kan yang lebih tipis, ini yang macro. Oke, dan untuk bagian USB Type A-nya, yang USB 3 dia ada warna biru, sedangkan yang standar yang USB 2 dia warna putih aja kayak gini. Ya, kelihatan ya. Oke. Untuk ketebalan kabel, untuk yang USB 3 dia lebih tebal ya. Yang USB 2 tipis banget nih. Oke, mungkin gua giniin supaya kelihatan. Oke. Jadi ini perbedaannya. Kita lanjut ke enclosure-nya ya. Jadi ini enclosure, gue cukup yakin case-nya atau chassisnya ini sama aja, yang membedakan cuma sirkuit di bagian dalamnya aja. Oke. Kita lihat sirkuitnya seperti ini. Untuk yang ini ya garansi sama aja tuh, karena gue belinya bulan Maret 2024. Oke, untuk yang USB 3 kalian bisa lihat untuk bagian chipnya ya, yang ini dia dipasangnya itu diagonal kayak gini, sedangkan untuk yang USB 2 dia standar aja ya. Kalian bisa lihat itu salah satu perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang yang USB 3 ada tulisannya ya. Di sini ada tulisannya, sedangkan yang USB 2 nggak ada nih. Oke. Jadi sebenarnya perbedaannya itu aja. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah punya hard disk atau SSD yang speednya itu di atas rata-rata, kalian mendingan pakai yang USB 3. Sedangkan kalau misalnya masih standar-standar aja, apalagi bawaan laptop jadul, mungkin USB 2 udah cukup gitu ya. Oke, gue lanjut. Sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian gimana cara memasangkan hard disk atau SSD kalian ke dalam enclosure ini. Jadi yang gue punya hard disk, nah yang ini bakalan gue masukin ke enclosure yang USB 3. Sedangkan yang jadul ini yang cuma 500 atau berapa nih? Oh, 320 GB ya. Ini seingat gue hard disk yang ada di Acer Aspire One gue ya. Dia cuma 320 GB. Ini bakalan gue pasangin di yang USB 2. Oke, gampang banget caranya, serius deh. Ini gampang banget ya. Kalian tinggal tarik aja kayak gini, udah kebuka. Oke. Terus kalian lihat posisinya ini ya. Posisinya yang ini. Oke, kelihatan ya. Yang ini nih. Oke, kalian taruh aja seperti ini. Oke, jelas ya. Tinggal dorong sampai dia masuk rata, dia full sampai sini ya, dan selesai. Tinggal kita pasang lagi penutupnya. Oke, hard disknya sudah terpasang di enclosure, tinggal kita colok untuk kabelnya aja. Dan selesai ya. Satu udah selesai. Sekarang kita masukin yang dua, yang USB 2 gitu maksud gua. Ini tadi yang seperti tadi gue bilang, ini gue pakai yang 320 GB. Ini masih jadul ya. Oke, seperti tadi untuk posisi ininya. Oke, kita masukin. Udah oke, tinggal kita dorong aja. Udah masuk, kita tutup pakai penutupnya. Udah tertutup, kita pasang untuk kabel konektornya. Dan selesai. Oke, jadi teman-teman, ini bisa gue bilang sebagai salah satu solusi kalau misalnya kalian itu memang punya mungkin laptop jadul atau komputer jadul, terus ada hard disk 2,5 inch-nya gitu ya, dan daripada nggak dipakai, apalagi kalau misalnya memang kondisinya masih cukup bagus, bukan hard disk yang udah rusak gitu ya, terus kalian ngerasa butuh storage tambahan, either untuk di laptop kalian kah atau untuk di komputer kalian, kalian bisa menjadikan hard disk atau SSD yang 2,5 inch punya kalian sebagai hard disk eksternal ya. Ini hard disk eksternal gua, ini udah jadul juga. Ini gue beli mungkin sekitar tahun 2017 ya. Ini hard disk eksternal, dan yang ini adalah hard disk enclosure 11-12 aja ya. Jadi kalau misalnya beli langsung hard disk eksternal kayak gini kan lumayan mahal ya. Sedangkan kalian sebenarnya punya SSD atau hard disk yang nggak kepake di rumah, tinggal nambahin sekitar 45.000 aja, kalian udah bisa mendapatkan storage tambahan. Nah kalau misalnya kalian setelah nonton video gue kali ini, wah kayaknya gue pengen beli juga, kayaknya itu cocok, gue punya hard disk yang nggak kepake di rumah ukuran 2,5 inch, gue pengen jadiin hard disk eksternal gitu ya. Kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau
No, jangan lupa kalau misalnya kalian udah nyampe etalasenya, kalian masukin ke wishlist atau langsung masukin ke keranjang, dan kalau udah ada budgetnya tinggal kalian check out gitu ya. Oke, so temen-temen, jadi kalau misalnya kalian penasaran sama video-video gua yang lain, di sini gua bakalan bahas gimana sih cara memasangkan untuk HDD KD ini ke dalam laptop gitu ya, atau gua unboxing untuk pembersih ini. Kalian jangan lupa subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bahwa kalian bisa menjadikan hard disk atau SSD kalian yang tidak terpakai sebagai hard disk eksternal dengan menggunakan HDD enclosure. And now, you know more!